Beberapa hari lagi kita akan cap syukur 34 tahun pelayanan kita di Pontianak. Satu kebanggaan, rasa syukur kami bersama dengan Bapak Ibu. Sudah boleh ada 34 tahun di tempat ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk melihat firman Tuhan yang sudah saya persiapkan sehubungan dengan tema tahunan. Bulan lalu saya berkhotbah awal bulan. Masih ingat ya temanya? Keterhubungan dengan Bapa, meningkatkan kapasitas apa? Keselamatan. Bapak Ibu, Tuhan tidak tertarik hanya kita diselamatkan. Karena itu pekerjaan Tuhan. Tuhan juga tidak tertarik apa yang kita dapat. Karena semua datang dari Tuhan. Ya kan? Coba Bapak Ibu, kalau anaknya datang bawa berkat gitu. Saya kira Anda tidak tertarik karena itu datang dari Anda kan. Tapi Tuhan akan tertarik apa? Jikalau engkau percaya bahwa Dia Tuhan dan punya maksud atas diri kita. Nah, maksud Tuhan cuma satu. Kembangkan kapasitas untuk apa? Semakin diberkati, semakin jadi berkat. Sama-sama katakan apa? Amin. Itulah sebabnya ada beberapa pesan Tuhan yang sebetulnya saya suka sampaikan itu di ibadah-ibadah ya hari Sabtu atau hari Kamis. Karena kita bisa sharing. Kalau hari Minggu mungkin ini karena terlalu global. Saya hanya ambil hal-hal yang penting saja hari-hari ini. Yang kita tahu bahwa apa yang sedang terjadi dan itu tidak ada yang kebetulan dan itu semua mengindikasikan sedang berada di mana kita saat ini. Itu pertanyaannya. Dia bertanya ada di mana. Bapak Ibu sebagai orang yang mengerti tentang kehidupan, kita tidak akan tahu di mana kita berada kalau kita tidak memiliki pemahaman dari mana kita datang, ke mana kita menuju. Kalau kita tidak mempunyai peta, kita tidak tahu kita ada di mana. Dan orang yang tidak tahu dia berada di mana, menurut saya, ya, menurut keyakinan saya juga, orang yang paling sengsara di dunia. Kalau dia nggak tahu sedang berada di mana. Mengerti Bapak Ibu? Itulah sebabnya kekristenan mengajarkan kita cuma satu hal. Mengerti kehendak Tuhan sehingga kita mengerti di mana saat ini posisi kita. Kalau orang Teochew bilang, le ai cai le si lau lo wah. Ya ngerti ya kalau Bapak le si ai cai le si lau lo. Artinya kamu mesti ngerti kamu sudah berusia. Percaya diri itu bagus. Bapak Ibu, percaya diri itu bagus. Tapi lebih baik tahu diri juga. Sekali waktu saya melayani di Bali kalau tidak salah ada ulang tahun 50 tahun pernikahan, saya diminta untuk pelayanan. Biasakan sambil pelayanan, boleh dong berlibur juga kan nggak dosa ya. Pendeta juga perlu liburan juga gitu. Dapat waktu berapa hari kami nginap di hotel lalu sama Nyak. Saya bilang sama Nyak di pantai lalu ada sungai kecil sih nggak tahu besar. Saya bilang yang begini memang biasa kamu cari-cari tempat nyebrang. Aku lompat ya saya bilang. Karena dulu buat saya itu yang begitu nggak ada urusan ya. Saya lompat, saya lari jauh, saya lompat. Ternyata saya lompat kemana pergi tahu nggak? Bukan nyebrang langsung nyemplung tengah. Nyak bilang, tahu diri lo. Benar juga ya. Lau lo lah. Terkadang kita terlalu percaya diri dalam hidup ini Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita mengukur kehidupan ini dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu apa yang kita miliki itu sifatnya titipan Tuhan. Pertama percaya, itu titipan Tuhan miliknya Tuhan. Yang kedua, perjalanan hidup ini, ya, hidup ini ada sebuah perjalanan. Kita ini sedang berjalan kepada sebuah tujuan. Dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi dan sedang ada di mana. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya, kita ini sedang berjalan. Ya, tujuan yang terpenting adalah mencapai tujuan kehendak yang mengutus kita. Awal bulan Juni kita bicara tentang naikkan kapasitas keselamatan.
Awal bulan Juli kita akan masuk ke dalam satu topik. Sepanjang 1 bulan kita akan sama-sama belajar, diperlengkapi. Tentu kita merindukan Tuhan buka pikiran kita yang diselubungi oleh berbagai masalah dunia. Ya, kalau saya tanya hari-hari ini Anda akan berkata satu hal, bukan duren, musim duren, memang musim duren juga. Tapi kalau tanya apa yang kamu rasakan, mati lampu be, itu dia. Udah banyak yang ngalami kan ya. Bapak itu berkat Bapak Ibu. Saya giliran semalam. Malam lalu mati lampu di tempat saya enggak. Cucu saya numpang di rumah. Saya bilang sama dia, coba dong diteleponin anak-anak semuanya. Ya itu kan orang tua begitu. Bagaimana keadaannya? Tanya yang pertama, David, gimana David? Mati lampu. Weh, berarti kena juga dia berkatnya. Yang kedua tinggal bersama. Yang ketiga yang cewek, gimana? Mati lampu juga. Waduh, jadi hampir sama. Yang bontot ya, Yusa. Gimana? Anaknya mau dititipin, mati lampu. Aku bilang, David bilang, tempat papa nggak mati lampu ya? Enggak lah, rumah pendeta mana sih mati lampu. Emangnya pendeta cuma satu Pak? Memang sih pendeta nggak satu, tapi kenyataan pendeta ini nggak mati lampu. Tapi semalam dikasih loh. Dikasih mati lampu. Nggak usah cerita mati lampu, tetapi kita memaknai ada sinyal, ada sinyal. Jangan terjemahkan pemerintah dan keadaan, nggak usah lah pusing. Ini sinyal, ya. Sinyal memberikan sebuah dampak kepada kita. Kita ada di posisi apa nih? Satu, kedua, bagaimana mempersiapkan diri nih, gitu dong, ya. Itu yang terpenting. Nah, bulan Juli, tema atau topik yang mendasari kita untuk merenung, mempersiapkan kita menghadapi situasi sekalipun terburuk tetapi tidak buruk di dalam Tuhan. Apa itu? Nah, kita buka Matius pasal yang ke-6 Bapak Ibu. Saya akan menolong untuk membaca dan monitor di atas saya akan memperlihatkan Bapak Ibu ketika ada penekanan hal yang sangat urgent, penting, Bapak Ibu catat. Memang hari-hari ini kita nggak bawa yang beginian, jadi susah dicatat ya. Tapi tidak salah lah ya, ketik aja di handphone. Apa sih yang pendeta itu sampaikan, pengkhotbah itu sampaikan. Ada hal-hal penting yang jangan dilewatkan saja. Saya kira itu sangat penting. Matius pasal 6 saya akan ambil beberapa ayat. Sebetulnya satu perikop itu sangat baik sekali. Bagaimana Tuhan menyampaikan pesan ulang. Kalau Anda tahu Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, itu adalah pasal-pasal yang harus dibaca setiap hari. Kalau baca kitab tuh Amsal sama ini setiap hari, ya selainnya masih ada. Itu penting, ini namanya sabda bahagia. Kalau Bapak Ibu pengen bahagia, ya baca ini. Selebihnya lagi bahaya nanti kalau nggak baca. Ya sabda bahagia. Begitu Anda baca, bahagia. Kendati pun. Di dalamnya ada pesan-pesan yang ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Tapi sebetulnya tidak menekan atau menyandera kita. Ia sedang membuka pikiran kita. Ketika pikiran kita terbuka Bapak Ibu, kita mengerti loh. Oh ya Tuhan tuh ngomong apa walaupun ngeri-ngeri sedap. Ketika kita mengerti, ya hati kita tertarik. Coba Bapak Ibu ngomong duren sama orang bule. Ya sekarang sih rasanya mereka udah tahu. Ya. Kalau ngomong duren sama orang bule, dia nggak ngerti karena dia tidak tahu apa itu duren rasa enaknya. Ya biasa-biasa aja, ya kayak mangga gitu. Kita ngomong mangga dia karena nggak kenal mangga, ya dia biasa-biasa aja. Tapi beda dengan Anda dan saya. Begitu kita cerita duren, langsung di benak pikirannya musangking nih ya. Sebetulnya duren kan, loh kok jadi cerita duren ya. Sebenarnya duren itu yang mahal bukan hanya musangking, baru kemarin saya tahu loh. Ada duren yang harganya 1 kilo 14 juta. Masya Allah saya bilang. Bener, coba nanti klik di Google ya. Di YouTube. Itu duren campuran Bowo sama apa ya. Apa karena Pak Prabowo, apa ya. Itu ada nama Bowo apa itu. Itu lokal punya, harganya 14 juta dan pesannya pun 3 bulan baru dapat. Tuhan bilang sama saya, pendeta jangan cerita duren khotbah.
Jadi saya khotbah. Mari Bapak Ibu saya bacakan beberapa ayat. Ayat 31 berkata demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, termasuk durian, apa yang akan kami minum, ya, apa yang akan kami pakai. Bapak Ibu, mengapa manusia bisa stres, bisa mati muda? Kalau muda mati nggak apa-apa. Ini mati muda tapi nggak muda mati. Ya, kan ada yang begitu. Mengapa ada penyakit sana dan sini? Apa sebab? Survei membuktikan salah satu indikasi membuat manusia rawan terhadap kehidupan lemah menghadapi semua kenyataan cuma satu. Karena manusia lebih cenderung hidup oleh keinginan. Keinginan pangan, keinginan sandang dan keinginan pangan. Papan maksud saya. Dan Bapak Ibu semuanya itu hari-hari ini sedang bermasalah. Bensin naik bermasalah. Ya, listrik mati bermasalah karena kita hidup oleh karena itu. Pertanyaannya apakah salah? Enggak salah Bapak Ibu. Terkadang kita merasa nyaman. Terkadang kita merasa oke, kalau semua itu tersedia. Ya. Papan ada, papan masih rumah tinggal, mewah. Kemudian pangan, makanan cukup, tertimbunlah di lumbung-lumbung. Ya, pakaian semua, uang semua lengkap. Terkadang kita merasa itu akan membuat kita bahagia. Mungkin pada titik awal iya. Tanpa kita sadari, kita hidupi, kadang-kadang kita menjadi orang yang merasa sudah sempurna. Bapak Ibu, sesungguhnya semuanya itu sifatnya sementara, titipan. Itulah sebabnya tadi saya katakan kasih garis bawahi, Tuhan gak tertarik loh dengan apa yang kita punya. Bukan berarti gak boleh loh ya. Saya ngomong gitu Pak Punde enak aja ngomong. Ya maksud saya Tuhan tidak tertarik jikalau kita cuma hanya berurusan sama itu. Kenapa? Karena itu semua datang dari Tuhan. Tuhan tertarik dengan apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita percaya kepada Dia, maka kita menerima pengurapan. Bapak Ibu perhatikan. Pengurapan Tuhan itu sifatnya adalah kuasa. Kuasa meningkatkan kapasitas untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita itu dibeli sama Tuhan dengan harga yang mahal bukan murahan. Walaupun itu gratis. Dengar baik-baik. Kita tidak usah buat banyak. Percaya diselamatkan. Gratis. Tapi itu bukan murahan. Memang kita tidak mampu bayar. Maka itu diberikan secara cuma-cuma. Itulah sebab disebut apa? Kasih karunia. Bukan usaha Anda dan saya. Bapak Ibu kasih garis bawahi kata kasih karunia itu bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab. Nanti saya akan masuk ke wilayah sini. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ayat 32 berkata semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya hari-hari ini semua yang terjadi, semua orang mengalami, semua orang juga mencari. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Dua hal. Pertama, kehidupan yang dibutuhkan itu dikejar oleh semua bangsa-bangsa. Saya menggunakan sebuah catatan Bapak Ibu. Kalau itu menjadi fokus kita, apa bedanya Anda dan saya terhadap orang-orang yang tidak kenal dunia? Toh mereka juga cari itu. Jikalau kita sama-sama masuk ke wilayah itu, sedangkan Alkitab katakan kita ini hidup diibaratkan, diletakkan di tengah-tengah serigala. Nah, orang dunia itu cerdik seperti ular. Tuhan juga minta kita sih harus cerdik. Kasih garis bawahi. Kecerdikan itu apa sih Bapak Ibu? Kata cerdik gak usah kita terjemahkan terlalu sulit. Pakai yang bahasa sederhana. Kata cerdik ya pinterlah, taulah, mampulah. Ya lihailah, ya lihai saudaranya likiat lah gitu loh.
terkadang yang namanya lihai itu pasti menyenangkan kita apa? Lihai sama dengan pendapatan. Lihai bicara menarik orang. Lihai kerja dapatkan ya penambahan. Semua lihai itu pasti akan dicari orang. Bapak Ibu, dunia juga ada di situ. Lah kalau kita semua masuk ke wilayah itu Bapak Ibu, berarti kita sedang berkompetisi. Orang-orang yang lihai, bukan lagi lihai untuk mendapatkan. Dan itu Tuhan kasih loh. Tidak kenal Tuhan juga kita diberikan kemampuan untuk mendapatkan. Salah nggak salah itu namanya apa? Hidup di dunia kehidupan namanya dinamika. Namun yang jadi masalah kalau kita masuk ke dalam kompetisi bukan kita untuk mencapai sesuai dengan berkat umum, tapi kita saling cakar-cakaran. Kompetisi bukan meningkatkan kapasitas untuk menjadi pemenang, tapi kita nekan teman kita. Kalahkan dengan isu-isu yang negatif. Dan itu yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Dalam dunia bisnis sama. Dalam dunia pelayanan rohani sama Bapak Ibu. Jangan kita bangga, label Kristen. Wah ini rohani. Belum tentu. Kalau kita masuk di dalam kompetisi pelayanan. Kita berusaha mengalahkan lawan kita. Dan itu sama saja orang dunia. Dan ujung-ujungnya menimbulkan apa? Bukan ujungnya sebetulnya. Dari awal saja motivasinya itu adalah motivasi ketakutan. Saya punya teman bilang sama saya, dia ketua sinode. Menurut pengalaman dia setelah dia kumpulkan semua gereja. Hari-hari ini gereja takut gerejanya kosong. Karena kompetisi begitu kuat. Lalu diselidiki bagaimana untuk menarik jemaat datang. Yang dibutuhkan jemaat. Itu yang disediakan. Paham Bapak Ibu? Kebutuhan orang itu cuma hanya berdiri pada satu bagian tubuh. Enak, nyaman, senang. Kalau kita duduk rasanya enak, ya, nyaman, senang, udah cukup. Pertanyaannya, dia nanya saya, menurut Pak Tony apakah itu cukup? No. Kerajaan Allah bukan itu. Dan itu dunia membuat kita nyaman, senang. Saya menggunakan satu contoh ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba ada restoran baru buka. Anda masuk makan. Kalimat pertama yang Anda ngomong apa? Ayo. Ataulah habis ibadah ini cari makan nih. Kumpul ketemu teman lama nih. Ayo cari makan yuk. Pertanyaan pertama apa? Makan di mana yang enak? Ya Pak ya. Pernah nggak ada makan di mana yang sehat? Nggak ada. Kalau Anda bilang makan di mana sehat, makan KG. Tahu KG? Kabar gembira. Nah itu dia. Semua serba sayur. Itu mungkin sehat ya. Tapi belum tentu. Kita tanya, kita cenderung dihadapkan keinginan daging kita. Itulah sebabnya Alkitab katakan kita ada di kehidupan ini bagaikan apa? Serigala yang buas kehidupan ini. Kita boleh cerdik. Kita bukan berkompetisi tapi kita meningkatkan kapasitas gunakan kemampuan dunia kita tidak salah. Kalau pengkhotbah bisa bahasa 10 bahasa oke, bagus. Bagus toh. Gereja kita bisa tampil yang luar biasa, tidak salah. Karena ini cerdik juga. Supaya kita bisa menjawab kebutuhan mereka. Tapi jangan lupa satu bagian yang terpenting di dalam Tuhan adalah tulus. Seperti apa? Burung merpati. Karena kita ngomong gitu kan. Nah hal demikian itulah Bapak Ibu pesan firman Tuhan. Supaya kita tidak hidup dalam cukup kekhawatiran. Kekhawatiran itu membuat orang hilang kesadaran, maka hilang akal sehatnya. Orang yang nggak sadar pasti hilang akal sehatnya.
Karena itu pesan Tuhan kepada muridnya di Sabda Bahagia. Dan ini juga pesan sama buat Anda dan saya hari ini. Menghadapi hari-hari ke depan. Dan ini juga menjadi tema bulan Juli. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari tiga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini penting Tuhan berikan kepada Anda dan saya, perlu dicari. Anak kalimat berikutnya, maka kamu, maka semua itu akan ditambahkan. Apa yang mau ditambahkan? Sandang, pangan, papan. Kesenangan, ya Tuhan beri. Tuhan mau kita senang juga. Tuhan mau kita nyaman, iya. Tuhan mau kita enak, iya. Tapi yang dicari adalah apa? Kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah didasari bukan soal nyaman, senang, atau enak. Damai. Yang damai. Apalah artinya senang, nyaman, tapi tak damai. Seorang sahabat saya memenangkan sebuah tender. Tapi cara memenangkannya, dia bukan meningkatkan kapasitas. Tapi bagaimana dia mengalahkan lawannya dengan cara apa? Merekayasa. Menang dia. Dapat untung gak? Dapat. Tapi dia bilang sama saya begini. Sepanjang proyek itu berjalan. Sepanjang dia jalankan hidup. Gak ada damai. Begitu telepon bunyi. Udah ketakutan. Takut diperiksa sama KPK. Takut diperiksa sama pejabat. Dan ujung-ujungnya dia bilang. Untung sih ada. Setelah itu keuntungannya gak cukup membuat dia membersihkan namanya. Saya tidak sebut namanya Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan kita punya uang itu salah. Yang saya mengatakan, mari Bapak Ibu. Kalau kita punya kapasitas kemanapun kita pergi itu dicari. Saya punya sertifikat. Itu murni loh, enggak pakai rekayasa. Saya pernah kerja, ikut ambil bagian menata, mengelaborasi pengujian pesawat Nurtanio itu di Puspitek, di Institut Teknologi Indonesia. Ada sertifikatnya. Ada beberapa yang saya pernah kerjakan terlibat di dalam, bukan utama. Dan ada sertifikatnya. Tahukah Anda, waktu saya di Pontianak, sudah jadi pendeta, saya diminta untuk terlibat sebagai konsultan, tak usah kerja, 2,5% setiap proyek. Semua saya punya referensi kirim, dia menjadikan biodata untuk tender. Saya kira enggak salah toh, uang. Tapi pada saat waktu dia tawarkan, saya bilang ini godaan. Saya minta sama staf saya, sertifikat saya semua saya bawa keluar. Bakar di Malaya. Malaya ada satu daerah yang banyak kenangan. Dan juga banyak buat saya penyesalan. Ini barang kebakar. Hari-hari ini saya perlu, tapi sudah ada lagi. Anak saya bilang, papa sih bakar-bakar aja. Kan kalau enggak, kami ada kebanggaan juga. Tuh, papa saya pernah beginian. Gak usah lah, Fit. Gak usah lah anak-anak saya. Yang penting tahu saja, papa kamu itu papa kamu. Ya, tahu gak maksud saya? Bapak Ibu, kita bisa lakukan apa saja. Mari tingkatkan kapasitas kita. Nah, kenapa ini saya jadikan sebagai topiknya? Kalau bulan lalu kita naikkan kapasitas keselamatan, seringkali ditanya sama saya, Pastor, kapasitas kita setingkat apa? Bapak Ibu, perhatikan, kita tidak bisa meningkatkan kapasitas kita berukuran dengan sesama kita. Oh, saya lebih baik daripada Happy. Oh, saya lebih baik dari Johan. Bukan. Itu relatif. Hari ini mungkin saya lebih baik, belum tentu besok.
Tetapi kapasitas saya harus saya tingkatkan bukan setingkat dengan Happy atau Johan. Atau mereka sebagai rujukan. Tapi kapasitas saya harus rujukan kapasitas kerajaan Allah. Kerajaan Allah butuh saya apa? Maka itu begitu presiden terpilih semua orang buka handphone, termasuk saya juga handphone. Kalau ditelepon sama Pak Prabowo. Saya perhatiin terus Pak Prabowo, telepon enggak. Anak-anak nanya, kenapa Bapak? Kali-kali lah Pak Prabowo telepon, emang Bapak kena enggak sih? Ngerti gak saya? Itu guyonan aja. Ada telepon, bukan Pak Prabowo, Pak Bowo yang telepon. Pak Bowo sahabat kita. Bapak Ibu, setiap orang yang ditelepon oleh Pak Prabowo diambil, namanya apa? Dia masuk ke dalam kabinetnya. Kan gak serta-merta. Mesti harus ada fit and proper test dulu. Kamu jadi menteri sesuai gak dengan fungsi dan posisimu. Kalau kamu itu menjadi menteri luar negeri, itu posisinya, fungsinya harus sesuai itu. Kan seperti itu. Nah Bapak Ibu, untuk menjadi seorang menteri harus berkesesuaian dengan standar negara kita. Apalagi kalau yang namanya kerajaan Allah. Tingkatkan kapasitas kita seturut dengan kapasitas kerajaan Allah. Apa itu kapasitas kerajaan Allah? Nah ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu, saya menggunakan beberapa filosofi Alkitab. Ini saya ulang-ulangi karena ada dasar kekristenan. Kalau saya bicara sama orang Kristen, kadang-kadang orang Kristen lebih hebat. Karena cara berpikirnya, dia akan mudah mengakses di mana-mana karena media sosial itu ada. Tapi terkadang satu hal yang saya lihat, kekristenan hari-hari kehilangan dasar. Karena kita bilang apabila dasar-dasar kekristenan itu, orang benar itu dihancurkan, apa yang dapat diperbuat. Nah itu ada di kitab Mazmur itu. Mazmur itu menulis supaya keluarganya jangan kehilangan dasar. Anaknya Salomo kehilangan dasar. Itu Mazmur 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh benar itu nggak ada lagi Bapak Ibu. Nah saya kembalikan lagi. Bapak Ibu, dasar kehidupan manusia itu 3. Pertama panggilan. Kita mesti tahu panggilan kita. Kita dipanggil untuk jadi apa? Itulah posisi kita. Dan sekaligus fungsi kita. Kalau Anda jadi menteri, Anda dipanggil jadi menteri apa? Menteri pedagang, Anda mesti paham tentang soal ekonomi. Jangan begitu Anda di situ, ekonomi kacau balau. Ya, panggilan. Sebagai orang itu panggilan kita itu menjadi serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil kita. Hidup itu dipanggil Tuhan menjadi serupa dengan Dia. Itu target Anda dan saya. Cara berpikir kita, cara mengambil keputusan kita, cara bersosialisasi kita. Dan itu menampakkan kerajaan Allah. Dan yang kedua, kalau kita dipanggil serupa dengan Dia, tujuannya apa? Tujuan menghadirkan kerajaan Allah. Itu kekristenan. Bapak Ibu, mengapa saya menggunakan kata seperti itu? Begitu Yesus datang ke dunia, Injil pertama yang diberitakan apa? Bertobatlah. Sebab apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu, seringkali saya dengar begini. Kadang-kadang saya sebagai gembala atau para pendeta, orang Hong Kong bilang puhau ise juga sih, nggak enak sebetulnya. Kok ngomongnya kerajaan Allah mulu ya? Coba dong khotbahkan keluarga. Bagaimana kalau pelukan sama suami istri? Ya saya belajar di dunia itu banyak saya bilang. Ya kan YouTube banyak lah. Bagaimana dagang supaya bisa mengalahkan musuh? Lawan maksudnya. Bagaimana meningkatkan sel? Tidak usah belajar sama pendeta. Mungkin pendeta kalah. Belajar aja sama para ahli itu motivator. Kalau itu, boleh nggak salah. Bapak Ibu, semua itu tidak salah, tidak diharamkan. Tetapi Alkitab katakan, semuanya itu hanya tambahan. Yang kita perlu adalah yang inti dulu. Mengapa seperti itu? Ya kita lihat.
Yesus setelah mati, dia bangkit sebelum dia ke surga. Ada amanat agung, ada perintah agung. Perintah agung itu dia ajarkan kita. Selama 40 hari tercatat dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal pertama 3. Dia mengajarkan tentang apa? Kerajaan Allah. Artinya memang kerajaan Allah itu penting Bapak Ibu. Tapi barang yang penting begini Bapak Ibu, begitu kita ngomong semua alergi. Saya kadang suka nanya, kamu gak suka dengan orang mengajak kerajaan Allah? Ya itu mulu, saya tanya, kamu tahu gak tentang kerajaan Allah? Taulah, apa itu? Kita orang Kristen. Ya kalau sampai begitu, saya bilang yang di sana juga bersama. Makna bukan tahu, tapi dihidupi. Bapak Ibu izinkan saya berbagi hari ini. Doa, waktu yang saya pakai bisa menyampaikan minimal. Anda bisa dibukakan pikiran lalu mengerti. Setelah itu hati kamu punya ketertarik namanya kerajaan Allah. Saya pastikan Bapak Ibu jikalau hati kita punya ketertarikan. Percayalah hidup kita berubah. Kalau hidup kita berubah, kita akan membawa sebuah perubahan di tengah kehidupan kita. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena saya ngalami. Kalau Bapak Ibu tanya saya siapa, samalah kita semua dulunya lah. Tapi kok ada hari ini? Ya karena kita punya Tuhan. Kok kita beda? Bukan soal kita beda, bagaimana kita menyikapinya. Doa saya cuma satu, apa yang saya alami dan apa yang saya ceritakan, itu juga saya rindukan dialami oleh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa ceritakan kemudian hari. Bapak Ibu, itulah topik kita. Kapasitas dalam kerajaan Allah. Nah, mari Bapak Ibu kita akan simak baik-baik. Bagaimana kita bisa temukan kerajaan Allah itu? Sedangkan Alkitab katakan begini. Perhatikan baik-baik di Markus pasal 4 ayat 11. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kata perumpamaan itu artinya apa? Sulit dipahami karena perumpamaan. Dengan kata lain Bapak Ibu, kerajaan Allah itu sifatnya apa? Rahasia. Sesuatu yang rahasia mudah gak ditemukan? Enggak mudah. Tapi tidak rahasia bagi orang yang disebut anak Allah. Kenapa? Bapak Ibu, karena kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Bukti nyata Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 18 ayat 36 berkata demikian. Bapak Ibu catat aja, saya akan bacakan. 36 berkata, Yohanes pasal 18 36, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus jelas loh dalam dialektikanya. Kerajaan aku tidak seperti kalian cara berpikir duniawi. Kalau cara duniawi, anak buah saya lebih banyak daripada kalian, kira-kira gitu loh bahasa saya. Tapi kerajaan sorga. Artinya apa? Landasan dasar daripada Bapa di sorga ada di bumi. Cuma satu. Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Itu landasan dasar. Karena kasih dia menutupi semua kesalahan kalian. Itu kerajaan Allah. Dia tidak mau lawan. Biarkanlah kasih itu yang menyadarkan kamu. Itu dia. Bapak Ibu, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu sifatnya apa? Roh, nggak kelihatan. Rahasia. Namun tidak rahasia bagi anak-anak Allah. Karena itu, perhatikan baik. Karena itu, hari ini saya sedang berbicara sama anak Allah. Apa yang Anda dan saya harus capai? Kita lihat ayat ini. Kalimat yang tadi itu. Ya, 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dalam bahasa Indonesia kata dan itu adalah kesamaan. Kalau Anda cari kerajaan Allah, rahasia. Tapi kalau cari kebenarannya, ya nggak rahasia. Siapa kebenaran? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus yang benar hidup di tengah kehidupan. Oleh Dia, Anda dan saya dilahirkan kembali bukan karena perbuatan manusia. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal pertama 12.
Kita percaya Yesus itu anak Allah. Maka kepercayaan itu terjadi sebuah pertukaran. Anda dan saya menerima hidupnya Yesus. 13 berkata, kelahiran Anda dan saya bukan karena seorang pria tetapi karena Allah. Betul nggak? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula seorang jasmani oleh karena seorang laki-laki. Coba lihat kiri kananmu. Lu ada kan karena laki-laki kan. Ya karena Alkitab loh ya. Tapi kekristenan bukan karena laki-laki. Karena siapa? Karena dari Allah. Bapak Ibu, jikalau kita dari Allah, kita ngerti tentang kerajaan. Yaitu kebenaran. Lalu perhatikan ini sangat penting sekali. Saya mesti closing hal-hal yang penting dalam menit-menit yang penting ini. Kebenaran itu kita lihat pesan apa. Cari kerajaan Allah itu urusan kehidupannya. Tetapi kita temukan kebenaran urusan Anda dan saya. Yohanes pasal 17. Perhatikan baik-baik. Yohanes 17 berkata demikian. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jikalau Bapak Ibu temukan kerajaan Allah, harus didasari apa? Temukan kebenarannya. Bukan soal kerajaan Allah. Kebenarannya kita temukan. Lalu apa itu kebenaran? Dengarkan ada 3 catatan penting sih. Kebenaran itu yang pertama adalah firman Tuhan. Yang firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Tuhan berbicara sama kita. Firman Tuhan itu adalah panggilan Tuhan. Kalau Anda tanya apa itu firman Tuhan? Kalau Anda isi Alkitab, seluruh firman Tuhan kandungannya adalah panggilan. Panggilan ilahi. Kalau Anda mengatakan aku sudah dengar firman Tuhan, Anda sedang dipanggil Tuhan. Ada 2 panggilan Tuhan. Dipanggil Tuhan. Tuh kan pada ketawa. Ketemu Jono itu dipanggil Tuhan juga. Belum tentu itu. Ya, dipanggil kehidupan selesai itu. Dipanggil Tuhan karena mereka yang ada di dalam rumah Tuhan. Maka Tuhan yang memanggil. Hidup di dalam komunitasnya Tuhan. Tapi orang yang di luar rumah Tuhan. Jangankan ke rumah Bapak. Nggak tahu, rumah singgah kali itu ya. Firman Tuhan unsur apa? Panggilan ilahi. Panggilan ilahi. Kita semua kekristenan karena dipanggil untuk kembali ke rumah Tuhan. Supaya nanti kita mencapai pada akhirnya ke rumah Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, firman Tuhan itu dikatakan apa? Kebenaran unsurnya firman yang menguduskan. Ketika Bapak Ibu dan saya dipanggil Tuhan, itu dikuduskan. Buat apa? Dikuduskan berkesesuaian dengan aturan kerajaan Allah. Sekali waktu saya dengan Bro Agus keluarga, kami naik kapal. Kapal spesial, boleh lah jalan-jalan, pendeta nggak boleh sih. Diajak sama Bro Agus, ikutlah. Tahu nggak 1 malam, kami diharuskan kumpul di satu ruang namanya VIP ya kalau salah ya. Dan saya lupa pakai batik, nggak bisa masuk. Di situ standarnya mesti pakai batik. Untung saya bawa. Balik lagi kalau tidak salah saya pakai batiknya, pakai batik. Paling keren tuh waktu kami ada di kapal. Pakai batik. Ya baru saja VVIP kita mesti sesuaikan dia. Satu hari kami iseng mau masuk ke kasino. Tapi bukan di kapal itu, di Bakau. Rapi-rapi masuk. Pakai celana pendek biasalah kalau jalan-jalan kayak turis kesiangan gitu kan. Gak boleh masuk, pakai sepatu. Pulang pakai sepatu, pakai keren. Bawa berapa duit? Masih bawa duit lagi. Masuk ruang kasino aja kita mesti sesuaikan. Dia punya standar. Kasih tahu sama samping kiri karena demikian juga kerajaan Allah. Kita dikuduskan.
memperlihatkan kepada kita sudah masuk di dalam kerajaan Allah atau belum, udah kudus atau belum. Ketika kita dalam kerajaan orang kudus, kita nggak banyak cincong. Taat, tunduk, setia. Disuruh doa ya doa. Disuruh baca kitab, baca kitab. Disuruh ibadah, ibadah. Itu anak kerajaan. Ini kadang-kadang disuruh doa. Doa lagi, doa lagi. Emang doa aja bisa kaya apa? Dia nggak tahu. Nanti kalau sakit lu minta pendeta, doa lagi. Begitu kan? Ayo datang kumpul komsel. Komsel lagi, gak punya waktu. Tanya tuh, Pastor Soekardi, itu pendeta yang tiap kali promosiin komsel. Thank you. Karena dia tahu dari awal dia masuk di wilayah itu. Penting Bapak Ibu. Dia anggap ini cuma hanya permainan. Tanya dia capek enggak? Kadang-kadang dia pergi tugas, pulang mesti sediakan komsel. Bukan hanya komsel loh. Konsumsi. Konsumsi lagi Bapak Ibu. Itu namanya orang yang punya dasar kasih. Tapi kadang-kadang kita terimanya apa? Udah kudus belum? Yang ketiga Bapak Ibu. Kalau kita udah kudus, Tuhan mau utus kita tujuan Dia. Tujuan Tuhan itu cuma satu. Dia tidak menghendaki ada orang binasa Bapak Ibu. Tapi kadang kita senang. Saya bersyukur kepada Tuhan punya sekretariat dulu gereja. Di depannya banyak terminal keberangkatan. Tiap kali ada keberangkatan saya tanya teman-teman. Coba cek sudah punya paspor belum? Kalau belum punya visa, siapa yang tanggung jawab? Mengapa kita ada di sini? Tidakkah kau sadar bahwa Tuhan akan nanya kamu, berapa lama kamu jadi Kristen? Berapa banyak yang kamu muridkan? Gembala senior saya undang dia ke Pontianak. Dia bilang, Ton, gue udah mau mati. Udah tua, gak bisa buat apa-apa lagi. Saya gak tahu urapan dari mana saya dapat. Bapak kayaknya gak masuk surga deh. Benar. Nyak bilang dia keluar air mata loh. Bisa ngomong itu, kurang ajar banget anaknya bilang dia masuk surga. Tapi saya juga kan gak buat dia pusing kan. Pak, Yesus sudah mau datang, gak perlu ke surga lagi kan. Dia tertawa, haleluya Tuhan, Yesus mau datang. Senang dia dengar Yesus datang. Saya yakinlah semua juga senang dengar Yesus datang. Tapi Tuhan tanya sama dia, kalau Yesus datang tidak tanya berapa besar gereja Bapak. Dia tidak tanya berapa banyak jemaat Bapak. Dia tidak tanya berapa banyak uang Bapak kumpulkan. Dia cuma tanya berapa yang Bapak muridkan jadi murid. Di usia hampir 80 dia nangis. Ton, doakan saya dong. Saya saksikan ini Bapak Ibu. Tanya Nia. Saya doakan dia. Saya minta dia doakan saya. 3 tahun kemudian sebelum dia dipanggil Tuhan. Hampir 700.000 jiwa. Yang dia langlang buana. 14 negara, 34 provinsi. Dia datang. Saya gak ngerti juga. Ketika dia meninggal saya bagian untuk menguburkan dia, memimpin upacara. Bapak Ibu, setiap kita juga nanti akan ditanya, berapa lama kita menikmati berkat Tuhan? Benarkah engkau dipanggil? Sudahkah kita dikuduskan? Itu kerajaan Allah. Itulah kasih karunia. Ada istilah 3 kasih karunia. Ya, justification, sanctification, dan glorification. Artinya kamu itu dipanggil dan dikuduskan, diutus untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita cuma senang punya agama Kristen. Pemusik, pemuji boleh naik. Saya tutup dengan satu contoh di Alkitab. Musa. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Karena ini penting. Siapa yang mendapatkan janji kerajaan Allah? Kerajaan Allah di Taman Eden itu hilang. Dari manusia. Bukan hilang dari Bapa. Tuhan tidak kehilangan kerajaan Allah. Tapi manusia yang dipercayakan hilang. Kamu dipanggil serupa. Diutus hadirkan kerajaan Allah. Hidupi kerajaan Allah sebagai ibadah. Tapi manusia lebih taat kepada dunia. Maka hilang kerajaan Allah. Sampai satu masa Tuhan janjikan kepada siapa? Abraham. Abraham. Ini sebagai gambaran hidup.
kamu akan menduduki tanah perjanjian. Itu simbol gambaran kerajaan Allah. Abraham dijanjikan, tapi siapa yang temukan? Kalau saya menggunakan terminologi temukan kerajaan Allah, cari kerajaan Allah. Siapa yang temukan? Musa. Musa saat waktu dia lagi di padang gurun, dia ketemu Tuhan. Tuhan langsung memanggil dia. Musa, Musa. Itu panggilan. Dia apain? Jangan masuk sebab tempat di mana engkau ijak itu kudus. Dikuduskan dulu. Setelah itu kembali ke Mesir. Panggil umatku keluar. Masuk ke tanah perjanjian. Sesuai aku janjikan kepada Abraham. Itu Musa. 3 catatan penting. Dipanggil, dikuduskan, dan diutus. Dan dia taati. Tetapi yang dihadapi adalah suatu kehidupan kenyataan yang begitu berat bangsa Israel. 2,7 juta. Sampai pada satu ketika terjadilah namanya apa? Regenerasi, ya generasi kembali, Yosua. Jadi Musa yang temukan kerajaan Allah secara spirit, secara iman. Yosua yang bawa masuk ke tanah perjanjian. Itu untuk bangsa Yahudi. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu, Yesus yang mengambil. Karena Yesus adalah keturunan Abraham. Dalam Roma dikatakan, dialah yang berhak mengambil kemudian diwariskan kepada orang percaya. Bilang sama samping kiri kanan, doa saya kamu adalah orang yang percaya. Orang yang dipanggil, orang yang dikuduskan, orang yang diutus. Dan mulai hari ini review kembali. Berapa banyak yang sudah kita bawa ke Tuhan yang kita muridkan. Apakah kita cuma hanya sibuk menjadi orang Kristen, melayani, menghabiskan waktu, biaya? Sudahkah kita muridkan supaya dia menjadi seorang percaya? Tanya saya, berapa banyak yang kamu berikan? Saya tidak tahu lagi. Saya tidak tahu, saya bilang. Tapi hari-hari ini kami memang agak lebih berat untuk memberikan. Karena titel kami sudah pendeta, Bro Johan. Pendeta itu enak, tapi tidak enak-enakan. Kemana-mana pergi kita dipanggil pendeta, berarti kita ngomong apapun kadang-kadang diperhadapkan 2 pertanyaan. 1 diragukan, 2 dianggap banyak bohong. Benar. Karena ini udah umum gitu. Jadi agak sulit. Ya saya memuridkan murid-murid saya yang berkata, di mana kamu berada, doakan orang. Jangan bicara soal Yesus, doakan saja. Saya ada ajarin mereka, doakan saja. Kalau 1 hari 1 tahun 365. 10% dari mereka yang respon saja. 10% yang respon aja, Anda 1 tahun sudah berapa orang yang kenal Yesus itu. Itu yang saya lakukan sampai hari ini saya bilang. Kalau belum, jangan mengaku Kristen. Dan kalimat itu yang saya ngomong sama Bapak Gembala saya. Kalau kita belum memuridkan, jangan mengaku Kristen. Kata-kata Kristen adalah kita murid yang memuridkan, saya bilang. Dan itu dibenarkan dan itu. Hari ini perintah ini datang kepada kita. Kapasitas kerajaan Allah. Sudahkah kita dipanggil oleh agama atau oleh Tuhan kerajaan Allah? Kalau udah dikuduskan, orang yang kuduskan tunduk taat dan setia di dalam panggilan Tuhan, di dalam pengembalaan. Tak ada macam-macam. Dia ikuti apa saja yang mau. Yang ketiga, dia diutus. Di mana saja dia berada. Baik dia seorang pengusaha, baik dia seorang ibu rumah tangga, baik dia seorang bapak, seorang guru, di mana saja itu tidak jadi masalah. Satu hari seorang senior saya tidak sebut namanya, anaknya namanya Michael. Saya ingat namanya Michael. Usia belasan tahun masih SMP. Dia di sekolah, tiba-tiba teman-teman sekolahnya itu, ya salah satu teman sekolahnya itu kayak pingsan di kelasnya. Gurunya pusing cari, minta apa namanya itu kalau di sekolah apa namanya, palang merah atau paling 3? Hah? Pokoknya gitu lah ya. Sibuk semua dia. Pak guru, jangan panik Pak guru. Kita doakan saja. Boleh nggak saya doakan? Semua bilang oke, didoakan dalam nama Yesus. Aku minta zaman Tuhan. Itu anak langsung sadar. Satu kelas semua mengaku dia pendeta usianya. Dan memang hari ini dia jadi pendeta di Amerika karena usianya sudah 30 tahun. Ya dari gereja yang lumayan besar. Itu sahabat saya Bapak Ibu. Di mana saja kapan saya, jangan pelit-pelit doakan. Saya suka bawa keluarga saya kalau kadang-kadang ada orang saya deketin. Kalau dia sakit kan gampang, kita gak usah tanya lagi.
Kalau dia belum, kita pakai pertanyaan bagaimana kabar. Dia bilang, wah came jiwe, tiam-tiam kue ya. Nah, itu paling gampang tuh ya. Kita langsung tutup poin saja. Hidup ini karena anugerah ya. Masalah muncul karena dosa ya. Wakal kita mau dia. Soal dia bertobat tidak itu soal nomor 2. Yang penting doakan dulu Bapak Ibu. Anda lihat hidupmu pasti berubah. Ya, anak cucu kamu pasti bercahaya. Itu kata Alkitab. Baik, mari kita datang pada Tuhan. Saya rindu buat hari ini sebelum saya berdoa untuk perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kena satu pujian. Lagu yang pertama tadi boleh. Lagu yang tadi penyembahan. Kali Yesus tetap Yesus. Pesona hatiku, dia beri zaman dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus pesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Kata kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Mari Bapak Ibu, saya menggunakan satu terminologi. Kita semua yang hadir, yang berstatus sebagai ayah, orang tua, kita punya anak. Kira-kira apa yang kita harapkan dari anak kita? Apakah kita membiarkan anak kita menjadi orang bodoh? Apakah kita membiarkan anak kita hidup seenaknya dia? Apakah kita membiarkan saja anak kita? Terserah, karena sudah saya lahirkan di tengah dunia. Saya kira tidak ada orang tua seperti itu. Setiap orang tua dari kandungan sudah punya rencana atas anaknya. Pengen anaknya seperti ayahnya, pengen anak seperti ibunya, pendidikannya A, B, C, kehidupan ke depannya, berusaha kerja untuk membiayai anak-anak itu.
Kan kita manusia, kata kitab, yang jahat saja bisa berlaku baik terhadap anak kita. Bagaimana Bapa di surga? Berapa lama kita dilahirkan sebagai anak Allah? Bukan karena kemampuan kita. Tahukah Anda tujuan Bapa melahirkan Anda dan saya di dunia ini apa? Menghadirkan kerajaannya. Kita diminta sebagai raja. Kita bukan pecundang, tapi kita pemenang. Bagaimana kita bisa memenangkan kehidupan ini kalau kita sendiri tidak bisa menaklukkan diri kita di dalam anaknya yang mulia, yaitu Yesus yang tidak pernah berubah. Untuk menjadikan kita seperti Yesus cuma ada 3. Pertama, kita dipanggil. Kedua, kita dikuduskan serupa dengan Dia. Yang ketiga, berlakulah sikap hidup kita seperti Yesus. Yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia tidak merasa ia dihina sehina-hinanya. Kendati pun demikian. Tapi direndahkan diri serendah-rendahnya supaya namanya ditinggikan. Nama Yesus ada pada Anda dan saya. Anda dan saya adalah orang yang ditinggikan oleh Yesus Kristus. Lewat kematian. Betapa bangga, betapa bahagianya. Jikalau lagu ini berkata sekali Yesus, tetaplah Yesus. Kita kuat di setiap musim kehidupan. Hari-hari ini begitu banyak tanda. Dan itu mengindikasikan kita berada satu masa yang cukup memprihatinkan kita. Orang yang bijaksana, orang yang menangkap pesan Tuhan. Hanya orang bodoh yang mengabaikan. Doa saya hari ini, yang hadir maupun ada di live streaming, atau yang mendengarkan, bukanlah orang bodoh, tapi orang-orang yang dipanggil Tuhan. Yang siap dikuduskan dan siap diutus di tengah kehidupan. Jangan bertanya siapa kamu. Kamu hanya bertanya, maukah engkau jalankan perintah Tuhan? Di sekolah, di pelayanan, rumah tangga, di mana saja. Bersikaplah. Tuhan yang memanggil, Tuhan memampukan. Tidak ada kata tidak bisa. Di dalam Tuhan, segala perkara kita disanggupkan. Mari tangan terangkat. Bapak Surgawi, hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Ataupun yang live streaming. Apapun yang mereka tangkap, hamba berdoa ya Tuhan. Biarlah firman-Mu membuka pikiran mereka. Mereka mengerti kehendak Tuhan. Hati mereka tertarik. Hidup mereka diubahkan. Dan kehidupan mereka membawa perubahan dimanapun mereka berada. Hari ini yang datang maupun yang live streaming, jikalau ada hal-hal yang masih melekat pada mereka, kuasa Allah membebaskannya. Yang sakit ada kesembuhan, yang sedih ada penghiburan, yang lemah ada penguatan. Segala yang tertutup ada keterbukaan. Rumah tangga yang menghadapi masalah ada jalan keluar. Bapak hamba berdoa firman-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Tak satu orang pun yang mendengar, ya kembali dengan kesia-siaan. Semua yang mendengar, ya kembali sebuah pengharapan yang baru. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak. Saatnya kami ingin mengambil cawan perjamuan kudus. Bapak, ketika kami mengambil, kami sadar kami dipanggil. Suara Tuhan adalah suara kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kami menjadi serupa dengan Tuhan sebagaimana Engkau memanggil Musa. Keserupaan kami menyandang kuasa Allah untuk bergerak sebagai jemaat pemenang, bukan pecundang. Bapak, Engkau sudah banyak berbicara kepada kami. Biarlah dunia tidak mengambil kesempatan membuat kami menjadi tuli. Biarlah hadirat-Mu terus membuka pikiran kami. Hamba berdoa Tuhan, tidak satu orang pun di tempat ini boleh menghadapi dunia yang semakin keras. Justru di tengah situasi yang keras mereka sedang memuliakan Tuhan lewat setiap kesempatan yang Tuhan bukakan. Mereka menyadari bahwa Tuhan mengasihi. Mari Bapak Ibu angkat roti ini bersama saya katakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Roti ini adalah tubuh-Mu yang Engkau serahkan bagi kami. Engkau berkata, perbuatlah setiap kali kamu memakannya
menjadi peringatan akan kematianku untuk mengubah dunia. Hari ini Tuhan, ketika kami makan roti ini, kami serta di dalam menjadi saksi bagi dunia bahwa Yesus Juru Selamat. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Bapak Ibu, angkat cawan yang berisikan anggur ini. Bersama saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Buat darah-Mu adalah darah perjanjian yang menghapus dosa kami, menyucikan kami, dan memberikan kami kuasa, mengutus kami ke dalam kehidupan. Jikalau kami seorang pengusaha, Kamu mengutus kami mengusahakan kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan. Jikalau kami seorang pria, biarlah kami menjadi orang pria yang bertanggung jawab atas rumah tangga. Jikalau kami seorang wanita, biarlah kami juga berlaku sebagai orang ibu, orang wanita yang menjadi penolong membawa keluarga. Kalau kami sebagai seorang pelayan Tuhan, kami bertanggung jawab. Bukan saja kami melayani, tapi kami mau memberkati. Itulah sebabnya kami mau Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama kata terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Bapak Ibu, katakan syukur dari hati yang dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh. Oh, haleluya.